berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Kepa Arrizabalaga pasrah. Kepa Arrizabalaga sempat berharap dipermanenkan Real Madrid. Apa daya, Madrid lebih memilih Courtois dan Lunin, maka Kepa pasrah balik ke Chelsea. Ronaldo kejar Messi. Cristiano Ronaldo membukukan hat-trick dalam kemenangan Al Nassr atas ABA 8-0. 2 gol diantaranya diceploskan via tendangan bebas. Dilansir dari Tribuna, 2 gol via free kick itu membuat koleksi gol tendangan bebas Cristiano Ronaldo jadi 63. Sedikit lagi dirinya bisa samai Lionel Messi. Messi sejajar dengan David Beckham, yakni memiliki 65 gol tendangan bebas. Tottenham diimbangi West Ham, Postecoglou, pemain juga manusia. Ange Postecoglou mengomentari hasil imbang Tottenham Hotspur melawan West Ham United. Menurutnya, para pemain adalah manusia yang tak melulu menang di lapangan. Hasil imbang ini membuat Tottenham Hotspur gagal naik ke 4 besar. Inzaghi soal Scudetto, lebih cepat, lebih baik. Tapi, pelatih Inter Milan Simone Inzaghi tidak mau sesumbar soal kapan timnya menyegel Scudetto. Dia cuma berharap Nerazzurri secepatnya bisa jadi juara. Inter bisa menyegel Scudetto saat menghadapi AC Milan di San Siro 22 April mendatang atau bahkan lebih cepat jika rival sekotanya itu tersandung di 2 laga selanjutnya. Krisis Juventus belum usai. Juventus akhirnya menang lagi setelah menumpas Lazio 2-0 di semifinal leg pertama Coppa Italia. Federico Chiesa mengungkapkan Juve belum keluar dari krisis. Juventus menerima berbagai kritik usai laju mengecewakan belakangan ini. Meskipun pelatih Massimiliano Allegri menepis kritik itu, Chiesa justru percaya kritik tersebut diperlukan Juve. Arsenal rela tak main cantik demi juara Premier League. Arsenal dikritik karena tidak berani keluar menyerang saat mengimbangi City kemarin. Arsenal yang sebelumnya memenangi 8 laga beruntun dan mencetak lebih dari 30 gol, cuma melepaskan 6 item serta 27% ball position. Bagi Arteta, ini adalah pendewasaan untuk Arsenal karena bisa menyingkirkan ego untuk tidak bermain indah dan lebih memikirkan cara terbaik untuk meraih angka demi gelar juara Liga. Sinteyong masih tunggu kabar Hapner dan Nathan. Pelatih Sinteyong memanggil 28 pemain untuk agenda TC, yang 22 pemain diantaranya bermain di kompetisi lokal dan sudah berangkat ke Dubai. Sementara 6 pemain dari luar negeri diharapkan menyusul ke Dubai. Untuk Ivar Jenner dan Rafael Struijk akan sampai Rabu 3 April, Arhan di tanggal 4 April. Untuk Justin Hapner dan Nathan Choaon sampai saat ini belum ada kepastian. Jadi harus lihat situasi terlebih dahulu, kata Sinteyong dalam keterangannya yang dirilis PSSI. Utrecht izinkan Ivar Jenner perkuat timnas U23. Ivar Jenner dipastikan akan dilepaskan klubnya Jong FC Utrecht untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Gelandang 20 tahun itu masuk dalam daftar 28 pemain Garuda Muda. Hukuman FIFA untuk Persija tak terkait kasus Simic.
Asosiasi Pemain Profesional Indonesia menyebut hukuman FIFA buat Persija Jakarta tidak terkait dengan sengketa gaji Marco Simic. Kasus tersebut diklaim sudah beres. Mulai ikutan latihan, Messi siap perkuat Inter Miami lagi. Kabar baik datang jelang laga Inter Miami versus Monterrey di perempat final Piala Champions CONCACAF 2024. Sebab mega bintang Inter Miami Lionel Messi terlihat mulai ikut latihan bersama timnya pada Selasa 2 April 2024, yang mana hal tersebut menandakan La Pulga sudah mulai pulih dari cedera. Haaland dikritik Kane, Guardiola pasang badan. Performa buruk Erling Haaland di laga kontra Arsenal membuatnya dikritik habis Roy Keane. Manajer Manchester City Pep Guardiola pasang badan. Menurut pria asal Spanyol itu, kegagalan Haaland bikin gol adalah tanggung jawab seluruh pemain karena tidak bisa memberikan suplai bola matang. Saya tidak setuju dengan Roy Keane, tentu saja tidak. Dia adalah pemain depan terbaik di dunia dan dia membantu kami memenangi trofi yang kami rebut musim lalu. Erling luar biasa, ujar Guardiola seperti dikutip France 24. Aaron Ramsdale diminati Newcastle, begini kata bos Arsenal Mikel Arteta. Masa depan penjaga gawang Arsenal kini menjadi perdebatan setelah posisinya tergeser oleh David Raya. Kini ia dikabarkan masuk dalam daftar incaran Newcastle United. Tetapi manajer Arsenal Mikel Arteta menepis kabar tersebut dan menegaskan bahwa Ramsdale akan tetap berada di Emirates Stadium musim depan. Respect, laga Newcastle versus Everton sempat dihentikan untuk beri kesempatan pemain berbuka puasa. Duel Premier League antara Newcastle versus Everton pada Rabu 3 April sempat dihentikan sejenak untuk memberikan kesempatan bagi pemain melakukan buka puasa. Momen itu terjadi pada menit ke-20. Dilansir Daily Mail, sejumlah pemain Everton seperti Amadou Onana, Idrissa Gueye, dan Abdoulaye Doucouré langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk makan dan minum di pinggir lapangan. Chelsea itu sulit menang lawan MU. Chelsea akan menjamu Manchester United pada pekan ke-31 Premier League 2023-2024. Melihat catatan pertemuan mereka, rasanya wajar jika Chelsea sedikit diragukan bakal bisa menang. Sebab melawan MU, Chelsea tercatat sulit menang. Dalam 7 pertemuan terakhir dengan MU, Chelsea tanpa satupun kemenangan. Mereka 5 kali imbang dan 2 kali kalah. Dikalahkan Juventus, pelatih Lazio sebut timnya kehabisan tenaga. Perasaan unik dan tak biasa tengah melanda pelatih Lazio Igor Tudor. Ia mengaku alasan Bianconcelesti tumbang oleh Juventus dini hari tadi justru karena usaha keras mereka mengalahkan si Nyonya tua di partai sebelumnya. Tudor pun mengakui bahwa anak asuhnya sudah kendor di babak kedua saat menghadapi Juventus. Menurutnya, Lazio memang sudah kehabisan tenaga karena tekanan yang mereka dapat untuk menang atas Juventus di laga sebelumnya. Massimiliano Allegri ingatkan satu hal penting usai Juventus hajar Lazio di Coppa Italia. Massimiliano Allegri memberikan peringatan penting untuk anak asuhnya setelah Juventus mengajar Lazio pada leg pertama semifinal Coppa Italia. Saya turut senang untuk para pemain. Mereka datang dari periode yang buruk, kata Allegri dikutip dari Sky Italia. Namun ini adalah Coppa Italia, sekarang kami harus menyelesaikan semuanya dalam kejuaraan untuk memenangkan tiket ke Liga Champions musim depan, tutur Allegri menambahkan. Sisa dukung supporter yang kasih kritik ke Juventus.
Beda pendapat Massimiliano Allegri dan Federico Chiesa soal kritik fans terjadi setelah kemenangan yang didapatkan Juventus atas Lazio Rabu 3 April. Kritik itu benar dan sudah sepantasnya kami mendengarkan dan berusaha berbuat lebih baik. Hasil 2-0 tidak cukup untuk membawa kami keluar dari krisis yang telah berlangsung selama beberapa bulan ini, ujar Chiesa. Mbappe pergi, PSG bidik Rodrigo. PSG sudah hampir pasti kehilangan Kylian Mbappe yang bakal bergabung dengan Real Madrid di bursa musim panas ini. Mereka disebut membidik Rodrigo sebagai penggantinya. Rodrigo masuk dalam kriteria tersebut, meski posisinya lumayan terjepit seiring kedatangan Mbappe dan Endrick di musim panas mendatang. PSG nampak tak bisa mengaktifkan klausul rilis sang pemain seperti yang pernah mereka lakukan pada Neymar Junior di tahun 2017 lalu. Pasalnya, Rodrigo memiliki klausul rilis di angka 1 miliar euro dan masih terikat kontrak hingga 2028 mendatang. Barcelona coba tikung Bayern Munchen dan Liverpool dalam perburuan Ruben Amorim. Barcelona berlomba untuk mencoba mengamankan jasa Ruben Amorim karena mereka tahu bahwa ia telah menjadi pilihan utama bagi sejumlah klub besar Eropa. Menurut The Independent, hal ini telah mengubah pasar manajerial secara dramatis. Laporan tersebut mengklaim bahwa Barcelona telah lama mengejar bos Sporting Amorim sebagai target utama mereka. Pilar Marseille akui dirinya mendapat tawaran dari Atletico Madrid di bursa Januari. Penggawa Marseille Leonardo Balerdi mengklaim di awal tahun kemarin ada tawaran dari Atletico Madrid yang menghampirinya, namun ia memutuskan tetap bertahan di Prancis. Saya bicara dengan agen saya dan jika ada tawaran yang tak resmi, jangan beritahu saya. Ada ketertarikan namun bukan menawarkan dan hal itu tak penting. Klub juga bilang kepada saya jika saya harus bertahan, urainya. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!